Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, yang dimana sistem pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang dimana sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut, di mana di mulut ini atau disebut dengan rongga mulut dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Di mana lidah ini berfungsi sebagai indera perasa. Kenapa disebut indera perasa? Karena di permukaan lidah ini terdapat sel-sel pipa lidah yang mempunyai sel-sel saraf. Kemudian yaitu gigi. Gigi berfungsi memotong makanan, merobek, dan mengunyah makanan. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar ludah, berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah untuk ditelan. Kemudian di kelenjar ludah terdapat enzim amilase. Tugasnya adalah mencerna amilum menjadi glukosa. Enzim amilase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian yang kedua itu kita masuk di kerongkongan atau esofagus, yang dimana di kerongkongan ada semacam tulang rawan berbentuk seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan menyempit. Kerongkongan ini melakukan gerakan peristelik, gerakan di mana makanan didorong supaya dia bisa masuk ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga itu kita masuk di dalam lambung, yang di mana di dalam lambung terdapat enzim HCl atau disebut enzim klorida. Asam klorida gunanya untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Enzim pepsinogen adalah enzim belum aktif, harus diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl. Kemudian enzim pepsinogen berubah menjadi pepton. Kemudian pepton ini akan mencerna protein supaya dia berubah bentuk menjadi asam amino. Kemudian di sini ada juga enzim renin dan mukosa. Setelah itu dari lambung kita menuju ke usus halus. Usus halus ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kemudian dia itu dibagi lagi menjadi 4 enzim, yang dibagi di dalamnya menjadi 4 enzim di dalam usus halus tersebut. Yang dimana yang pertama itu sakarase, tugasnya mengubah glukosa menjadi fruktosa. Kemudian maltase, tugasnya mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian laktase, tugasnya mengubah laktosa menjadi glukosa. Kemudian repsinogen, dia diharuskan atau diaktifkan terlebih dahulu menjadi enzim erepsin, kemudian menjadi pepton, kemudian lagi menjadi asam amino. Hasil akhir dari perubahan enzim inilah yang akan nantinya akan diresap sebagai sari-sari makanan. Kemudian dia akan menuju ke usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk reabsorpsi air atau menyerap air, dan berfungsi untuk juga membentuk massa fases, membentuk lendir. Jadi, kenapa di sini disebut membentuk lendir? Jadi, lendir itu melapisi lapisan mukosa yang ada di usus besar supaya dia jadi lebih licin. Kemudian usus besar mempunyai bakteri, tetapi bakteri ini sangat bermanfaat. Di antaranya bakteri S. suli berfungsi untuk mencerna glukosa yang dia tidak bisa dicerna secara alamiah oleh manusia. Kemudian dia akan berubah menjadi massa fases. Massa fases akan didorong oleh otot rektum yang ada di usus besar menuju ke anus. Kemudian di anus inilah makanan ini akan dikeluarkan oleh anus. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.